Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berjuang dengan putus asa. Bang! Sebuah badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit pada saat ini. Suhu yang menakutkan menyebabkan api ganas naik di Pulau Naga Timur meskipun sangat jauh. Beberapa orang yang lebih lemah terkejut menemukan bahwa itu darah di tubuh mereka sudah mulai mendidih. Betapa badai api yang menakutkan. Pertempuran yang sangat kacau di Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai guncang bumi ini muncul. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kejutan yang kaya saat mereka menatap badai api yang memenuhi pandangan mereka. Bahkan seseorang sekuat Xuan Mo akhirnya mengungkapkan ekspresi serius ketika dia merasakan kekuatan pemusnahan ini. Sepertinya serangan itu dilepaskan oleh bocah itu. Ekspresi elder pertama dari Pulau Naga Barat tiba-tiba berubah. Suaranya terdengar sangat syok. Apa? Xuan Mo dan kelopak First Elder lainnya berkedut ketika mendengar berita ini. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika mereka disapu dengan serangan yang menakutkan, mereka tidak akan bertahan, namun serangan seperti itu berasal dari tangan bintang satu yang maju, Du Sheng. Dia memang layak menjadi teman Kaisar Naga. Dengan bantuannya, Kaisar Naga mungkin memiliki waktu yang lebih mudah. Kelompok dari Pulau Naga Timur saling bertukar pandang. Itu mungkin bagi mereka untuk melihat sukacita di wajah masing-masing. Ini adalah sesuatu yang dapat mereka rasakan gembira setelah mendengarkan serangkaian berita buruk yang berkelanjutan. Angka Xiao yang dengan cepat ditarik kembali ke alam kosong. Sebuah botol batu giok muncul di tangannya saat dia menarik kembali. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Setelah melepaskan Angry Divine Yellow Spring dan api lotus 5 warna yang paling menakutkan berturut-turut telah membuatnya lelah. Selain itu, ia juga telah membentuk 3.000 petir ilusori tubuh pada saat terakhir dan mengambil keuntungan dari ketidakmampuan 3 naga raja untuk merasakan lingkungan mereka setelah mereka telah diserang oleh kemarahan Divine Yellow Spring untuk diam-diam muncul di belakang mereka. Akhirnya, ia meledakkan api teratai Angry Buddha dan benar-benar menelan ketiga raja naga dalam kekuatan yang paling merusak dari lotus api. Beberapa serangan yang dia lepaskan ini akan menyebabkan bahkan bintang 3 ahli, Du Sheng, menderita luka serius jika mereka tertangkap basah. Xiao yang jelas menyadari kekuatan kemarahan Divine Yellow Spring dan Angry Buddha Lotus Flame. Yang satu khusus dalam menyerang jiwa sementara yang lain membanjiri penghancuran. Kekuatan dari kombinasi keduanya bisa digambarkan mengerikan. Badai itu seperti bencana alam di alam yang kosong karena memancarkan suhu yang menakutkan dan gelombang yang seperti kehancuran. Bahkan Xiao yang tidak berani dengan mudah menyentuh gelombang penyerangan ini. Meskipun kemarahan Divine Yellow Spring dan Angry Buddha Lotus Flame sangat kuat, tubuh naga Fate kuno juga luar biasa tangguh. Selain itu, mereka bertiga memiliki kemampuan luar biasa. Akan sulit untuk membunuh mereka. Mata Xiao yang dengan cepat berkedip saat dia dengan cepat terbang kembali. Mengaum! Badai api besar di kejauhan dengan keras bergetar saat pikiran ini terlintas di dalam hati Xiao Yan. Kecepatan berputarnya berangsur-angsur melambat. Akhirnya, suara naga yang dipenuhi dengan niat membunuh liar dipancarkan dari badai api. Mereka memang tidak mati. Hati Xiao yang sedikit tenggelam saat mendengar raungan naga ini. Sepertinya dia benar-benar memimpikan dia ingin membunuh 3 raja naga dengan satu serangan. Bang! Segera setelah teriakan naga dipancarkan, cakar naga dengan ukuran ratusan kaki dilepaskan dari badai. 3 naga, yang panjangnya puluhan ribu kaki, dengan paksa bergegas keluar dari badai api. Mata naga merah darah besar itu tak terbandingkan ganas saat mereka menatap Xiao Yan di kejauhan. Ketiga naga yang sangat besar ini adalah bentuk sebenarnya dari 3 raja naga besar,
tetapi penampilan mereka sangat menyedihkan. Darah mengalir keluar dari tubuh naga besar mereka seperti aliran. Lebih dari separuh sisik mereka, yang sebesar kepala manusia, telah hancur. Luka yang dalam menutupi tubuh mereka seperti parit. Bahkan agaknya mungkin untuk melihat tulang yang lebat dan putih di dalam luka. Meskipun mereka bertiga telah selamat dari kemarahan Divine Yellow Spring dan Angry Buddha Lotus Flame, mereka telah membayar harga yang mahal. Little Bastard. Raja ini akan memastikannya, kamu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. 3 naga besar berlama-lama di ruang kosong. Naga yang sangat padat mungkin akan menyebar. Tampaknya seolah-olah seluruh dunia gemetar pada saat ini. Bunyi gemuruh bergemuruh mengguncang wilayah kosong ini seperti guntur sebelum menyebar ke kejauhan. Xiao Yan muncul seperti semut tidak signifikan saat dia berdiri di depan 3 naga raksasa ini. Wajahnya tanpa sadar bergetar beberapa kali pada saat ini. Sayap tulang di belakangnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali. 3 raja naga besar sudah gila. Dia mungkin akan mati jika dia bertarung dengan mereka. Bang! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika 3 raja naga besar melebarkan mulut besar mereka yang ganas. 3 pilar cahaya yang lebarnya 1000 kaki ditembakkan dengan bang. Pilar cahaya berisi kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Itu mungkin bahwa itu Xiao Yan akan benar-benar menghilang jika dia dikejutkan oleh mereka. Reinkarnasi Angry Buddha. 3 pilar cahaya besar menutup semua jalan retret Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sangat serius pada saat kritis ini. 4 kelompok flame surgawi meludah keluar dari mulutnya. Mereka dengan cepat membengkak dan berubah menjadi pelat setinggi 1000 kaki yang diciptakan oleh lingkaran api. Energi misterius perlahan menyebar dari dalam piring. Ini adalah skill Do yang unik yang Xiao Yan telah mengerti saat maju ke kelas Do Sheng saat itu. Lempeng api raksasa baru saja terbentuk ketika pilar cahaya pertama datang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka bertabrakan satu sama lain. Bang! Seluruh dunia tenang saat tabrakan terjadi. Sebuah kekuatan aneh dipancarkan dari dalam pelat api melingkar sebelum tiang cahaya memancarkan suara swoosh ketika ditembak ke belakang. Grup! Meskipun pilar cahaya dipantulkan, kekuatan yang menembus pelat api masih menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan seteguk darah segar. Bang-bang! 2 pilar cahaya lainnya dengan cepat mengikuti di belakang pilar cahaya pertama, tetapi semuanya akhirnya dipantulkan. Namun demikian, piring api juga meledak dengan bang setelah pilar cahaya terakhir dipantulkan. Seteguk lainnya dari darah segar meludah keluar dari mulut Xiao Yan saat tubuhnya terbang kembali 10.000 kaki. Bum-bum! Ketiga pilar cahaya yang dipantulkan itu dengan kejam menabrak tubuh besar dari 3 raja naga besar di depan mata mereka yang tertegun. Hal ini menyebabkan luka yang semula menyedihkan mereka memburuk. Bunuh dia! Raungan liar dan penuh kekerasan bergema di sekitar alam kosong. Bahkan Raja Naga Utara yang paling jahat telah menjadi marah pada saat ini. Serangan gabungan dari mereka bertiga, 3 Raja Naga Besar, tidak hanya gagal dengan cepat menyelesaikan Xiao Yan, mereka malah membiarkan Xiao Yan membuat mereka lebih buruk. Mereka akan kehilangan semua reputasi mereka jika masalah ini menyebar. Kamu semua harus kehilangan lebih banyak tulang jika kamu ingin membunuh aku. Xiao Yan sekali lagi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Mata hitamnya menunjukkan kegilaan. Ketiga Raja Naga Besar menikung dia sampai mati. Xiao Yan meludahkan beberapa darah sebagai kegilaan naik di matanya. Kedua tangannya membentuk segel tangan, dan sosok ilusi yang sangat besar sekali lagi menutupi tubuhnya. MOU! Sebuah pusing menyebar melalui kepala Xiao Yan saat sosok ilusi muncul, tetapi dia terus mengertakkan giginya. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan kemarahan Divine Kuning musim semi.
Serangan kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak sekali lagi dan dengan kejam menabrak 3 raja naga besar. Pada saat itu, mata besar berwarna darah dari ketiga raja naga besar itu mengungkapkan keremangan. 2 serangan spiritual terus-menerus menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Mati! Raja Naga Utara adalah yang pertama pulih dari serangan spiritual ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang karena dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Dengan sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Ekspresinya ganas saat dia melemparkan pukulan ke depan, yang sangat mendarat di dada Xiaoyan. Gruk! Segar besar darah segar meludah keluar dari mulut Xiaoyan. Ekspresinya ganas saat dia melihat wajah setan Raja Naga Utara di depannya. Senyum liar muncul di wajahnya. Sebuah lotus api berwarna 4 muncul dengan flip hanyan dan kemudian menabrak tubuh Raja Naga Utara. Meledak! Ledakan! Teratai api sekali lagi meletus, dan Raja Naga Utara dikirim terbang kembali 10.000 kaki karena ledakan. Mulut penuh darah penuh semangat menyembur keluar seolah-olah tidak ada biaya. Dia tidak mengharapkan Xiaoyan menjadi lebih kejam dari dia. Xiaoyan telah menukar pukulan untuk sebuah pukulan. Bagian dalam tubuh Xiaoyan berubah menjadi berantakan lengkap oleh telapak Raja Naga Utara setelah Xiaoyan telah menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk melepaskan teratai api yang mengirim Raja Naga Utara terbang. Bahkan dada Xiaoyan telah sedikit tenggelam. Tanpa tubuhnya yang sangat kuat, kemungkinan bahwa itu telapak tangan dari Raja Naga Utara akan menyebabkan tubuhnya meledak, mengakibatkan kematiannya. 2 tokoh cahaya yang disertai dengan hasrat pembunuh yang mengguncang bumi bergegas menghampiri sementara Xiaoyan berusaha untuk mengatur nafasnya. Mereka adalah Raja Naga Selatan dan Barat. Mata mereka berdua berwarna merah terang, dan mereka tampak sangat marah. Ketiga Raja Naga Besar telah dipukuli dalam keadaan yang menyedihkan oleh seseorang dari seorang anggota generasi muda. Hanya memikirkannya menyebabkan pikiran rasional dari kedua orang itu diatasi oleh kegilaan. Bajingan kecil, pergi dan mati! Ekspresi Raja Naga Selatan adalah ganas. Lengannya berubah menjadi cakar besar yang dengan kejam menghantam kepala Xiaoyan. Jika telapak tangan ini untuk menyerang Xiaoyan, kepala Xiaoyan akan berakhir meledak menjadi kabut berdarah. Melihat cakar naga yang diperbesar dengan cepat di depannya, tubuh Xiaoyan mulai gemetar dalam menghadapi ancaman mematikan seperti itu. Jantung di dada Xiaoyan tiba-tiba mulai berdetak cepat. Garis darah aneh yang tersembunyi di dadanya mulai mengalir dengan tenang. Ini dengan cepat memasuki banyak pembuluh darah di dalam tubuhnya. Bang! 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 Setelah perasaan darah yang mengalir ke pembuluh darahnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatannya, yang benar-benar telah habis, benar-benar kembali dalam sekejap. Apalagi, itu tampak lebih kuat dari kondisi puncak sebelumnya. Ini adalah... Perubahan mendadak ini menyebabkan Xiaoyan menjadi terkejut. Dia dengan cepat pulih dan bersiap-siap untuk segera menghindar ketika cahaya emas yang sangat terang tiba-tiba terlintas di depan matanya. Ci! Mata Xiaoyan terkejut ketika cahaya keemasan melintas karena dia melihat lengan Raja Naga Selatan diretas. Tempat di mana lengannya patah sangat halus. Kejutannya cepat menghilang. Xiaoyan tiba-tiba memutar kepalanya, hanya untuk menemukan sosok berambut ungu perlahan berjalan di udara. Pedang emas seperti cairan perlahan mengalir melalui tangannya sementara kekuatan destruktif dengan tenang menyebar dari sana. Pada saat yang sama, suara dingin-dingin misterius menyebar dengan tekanan. Kaisar ini selamanya akan memenjarakan kamu di penjara naga jika kamu berani menyentuhnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.